Lanjutan bab 9 tentang kemunculan mendadak kelompok-kelompok spesies yang serumpun. Cara kelompok-kelompok spesies tampil mendadak dalam formasi-formasi tertentu telah dipaksakan oleh beberapa pakar paleontologi, misalnya oleh Agassiz, Pictet, dan oleh pakar yang paling memaksa seperti Profesor Sedgwick sebagai keberatan yang fatal terhadap keyakinan tentang transmutasi spesies. Jika banyak sekali spesies yang tergolong dalam genus atau family yang sama benar-benar memulai kehidupan secara seketika, hal ini akan fatal bagi teori tentang keturunan dengan modifikasi yang lambat melalui seleksi alam. Sebab pengembangan sekelompok bentuk semua yang diturunkan dari satu nenek moyang harus telah melalui suatu proses yang sangat lambat sekali, dan nenek moyang itu harus hidup sangat lama sebelum keturunannya dimodifikasi. Tetapi kita terus saja menilai terlampaui tinggi kesempurnaan catatan geologi, sehingga menarik kesimpulan yang salah karena genus-genus atau family-family tertentu tidak diketemukan dalam suatu tahap tertentu, bahwa mereka tidak ada sebelum tahap itu. Kita terus saja lupa betapa besar dunia ini dibandingkan luasnya wilayah tempat formasi geologi kita telah diteliti dengan seksama. Kita lupa bahwa kelompok-kelompok spesies di tempat lain mungkin sudah lama ada dan perlahan-lahan berkembang biak sebelum mereka menyerbu kepulauan-kepulauan purba di Eropa dan Amerika Serikat. Kita tidak memperhitungkan interval-interval waktu yang telah lewat antara formasi-formasi berurutan yang dalam banyak kasus lebih lama daripada waktu yang diperlukan untuk akumulasi setiap formasi. Interval-interval waktu ini akan memberi kesempatan untuk perkembangbiakan spesies dari satu atau beberapa bentuk induk, dan dalam formasi berikutnya dari spesies tersebut yang akan tampil seolah-olah tercipta secara mendadak. Di sini saya bisa mengingatkan kembali suatu pernyataan yang sebelumnya bahwa mungkin diperlukan waktu berabad-abad untuk mengadaptasikan suatu organisme ke dalam suatu garis kehidupan yang baru dan khas. Misalnya, terbang menembus udara, tetapi ketika adaptasi ini telah berpengaruh dan ada beberapa spesies kemudian memperoleh keuntungan besar atas organisme lain, maka waktu yang secara komparatif singkat saja akan diperlukan untuk menghasilkan banyak bentuk yang berlainan yang akan menyebar cepat dan luas ke seluruh dunia. Sekarang saya akan memberi beberapa contoh untuk menggambarkan pernyataan di atas dan perlihatkan betapa mudahnya kita membuat kesalahan dengan dugaan bahwa seluruh kelompok spesies telah dihasilkan dengan tiba-tiba. Saya ingat kembali fakta yang diketahui bahwa dalam risalah-risalah geologi yang belum lama ini diterbitkan, kelas hewan mamalia besar selalu dianggap tiba-tiba hadir pada permukaan rangkaian tersier, dan sekarang satu dari akumulasi fosil binatang mamalia benar-benar telah ditemukan di batu pasir merah dekat awal rangkaian besar ini. Cuvier menegaskan bahwa tidak ada kera pada lapisan tersier, tetapi sekarang spesies-spesies yang sudah punah itu ditemukan di India, Amerika Selatan, dan Eropa, sejauh ke tingkat ocean. Tapi kasus paling mengejutkan adalah yang terjadi pada famili ikan paus, karena binatang yang mempunyai tulang-tulang raksasa ini adalah hewan laut dan tersebar luas di seluruh dunia, dengan fakta bahwa tidak ada satupun tulang ikan paus yang ditemukan dalam formasi sekunder. Tampaknya bisa sepenuhnya membenarkan keyakinan bahwa ordo besar dan khas ini tiba-tiba dihasilkan dalam interval antara formasi sekunder paling akhir dan tersier paling awal. Tetapi sekarang kita bisa membaca dalam lampiran pada manual karya Lyell yang diterbitkan pada 1858 bukti yang jelas tentang keberadaan paus di lapisan pasir hijau atau green sand bagian atas di suatu masa sebelum berakhirnya periode sekunder. Saya dapat memberi contoh lain yang terjadi di depan mata saya sendiri yang mencengangkan saya. Dalam tulisan tentang fosil Cecil cirripeds, saya telah mengatakan bahwa dari sejumlah spesies tersier yang masih ada dan yang sudah punah dari melimpahnya individu dari banyak spesies di seluruh dunia, dari daerah-daerah di Arktik Kutub Utara hingga Katulistiwa, yang menghuni berbagai zona kedalaman dari batas pasang atas hingga 50
Depa dari cara yang sempurna yang di dalamnya spesimen-spesimen diawetkan di lapisan tersier paling tua. Dari kemudahan mengenali bahkan suatu bagian kecil sebuah kulit kerang sekalipun. Dari semua keadaan ini, saya menarik kesimpulan bahwa Cecil Cirripedes sudah ada selama periode sekunder. Mereka pasti telah diawetkan dan ditemukan, dan karena tidak satu spesies pun pada waktu itu ditemukan di hamparan-hamparan pada masa ini, maka saya berkesimpulan bahwa kelompok besar ini berkembang mendadak pada awal rangkaian tersier. Ini merupakan kesulitan yang berat bagi saya, ditambah karena saya berpikir bahwa ada satu contoh lagi tentang kemunculan tiba-tiba sebuah kelompok besar spesies. Tetapi ketika karya saya nyaris tidak diterbitkan, seorang pakai paleontologi handal, M. Bousquet, mengirim pada saya sebuah gambar dari sebuah spesimen yang sempurna dari Cecil Cirripedes yang sudah dipastikan yang dia ambil sendiri dari lapisan kapur Belgia, dan seolah-olah kasusnya menjadi semakin mengejutkan. Cecil Cirripedes ini adalah seekor Catmaus, suatu genus yang umum, besar, dan ada di mana-mana, yang tidak satupun spesimennya telah ditemukan bahkan di lapisan tersier. Jadi kita sekarang tahu kalau Cecil Cirripedes telah ada selama periode sekunder, dan Cirripedes ini mungkin adalah nenek moyang dari banyak spesies tersier dan spesies yang masih ada. Kasus yang paling sering ditegaskan oleh para pakar paleontologi tentang kemunculan mendadak dari satu keseluruhan kelompok spesies adalah kehadiran ikan teleostean di lapisan bawah dalam periode kapur. Akhir-akhir ini Profesor Pictet telah menempatkan keberadaan mereka pada satu tahap lebih ke belakang, dan beberapa pakar paleontologi yakin bahwa ikan-ikan tertentu yang lebih tua yang keturunannya tidak diketahui dengan pasti sebenarnya adalah teleostean. Tetapi dengan mengasumsikan bahwa keseluruhan dari mereka memang telah muncul seperti yang diyakini Agassiz di permulaan formasi kapur, fakta itu akan sangat mengagumkan. Tetapi saya tidak melihat kalau ini akan memberi kesulitan yang tak dapat diatasi pada teori saya, kecuali secara serupa dapat diperlihatkan bahwa pada periode yang sama, spesies-spesies dari kelompok ini muncul secara tiba-tiba dan serentak di seluruh dunia. Berlebihan bila menyatakan bahwa hampir tidak ada fosil ikan yang diketahui dari selatan Khatulistiwa, dan dengan menjelajahi paleontologi Pictet akan terlihat bahwa amat sedikit spesies diketahui dari beberapa formasi di Eropa. Beberapa famili ikan baru sekarang memiliki kisaran terbatas. Ikan teleostean dahulu mungkin memiliki kisaran terbatas juga, dan setelah berkembang secara besar-besaran di suatu lautan, kemudian menyebar luas, kita juga tidak bisa mengandaikan kalau lautan-lautan dunia telah selalu begitu terbuka dari selatan ke utara seperti keadaan sekarang. Bahkan sekarang ini, bila Kepulauan Malaya diubah menjadi tanah, bagian-bagian tropis Samudra Hindia akan membentuk suatu kolam besar dan terkurung sempurna, yang di dalamnya setiap kelompok besar hewan laut dapat berkembang biak, dan di sini mereka akan tetap terkurung hingga beberapa spesies kemudian beradaptasi dengan iklim yang lebih dingin dan mampu berkembang biak secara tanjung-tanjung di selatan Afrika atau Australia, dan dengan demikian mencapai laut-laut yang lain dan jauh. Dari pertimbangan-pertimbangan ini dan yang serupa, tetapi terutama karena ketidaktahuan kita tentang geologi negara-negara lain di luar Eropa dan Amerika Serikat, dan karena revolusi dalam ide-ide paleontologi kita dalam banyak hal yang penemuan-penemuannya dalam puluhan tahun terakhir telah berpengaruh, tampaknya bagi saya seperti terburu-buru bila kita langsung mendogmakan peralihan bentuk-bentuk organik di seluruh dunia, sama seperti seorang naturalis yang mendarat 5 menit di satu tempat gersang di Australia dan kemudian langsung dapat berbicara tentang jumlah dan kisaran makhluk-makhluk hidupnya. Tentang kemunculan mendadak kelompok-kelompok spesies serumpun di lapisan daerah berfosil yang paling dangkal yang diketahui. Ada kesulitan lain yang serupa dan bahkan lebih berat. Saya menyinggung cara sejumlah spesies dari kelompok yang sama mendadak muncul dalam karang padat fosil terendah yang diketahui. Kebanyakan argumen yang telah meyakinkan saya bahwa semua spesies yang ada dari kelompok yang sama diturunkan dari nenek moyang tunggal, diterapkan dengan kekuatan yang sama pada spesies yang paling awal yang diketahui. Misalnya, saya tidak dapat meragukan bahwa semua Silurian trilobites adalah keturunan dari salah satu krustasea yang pernah hidup lama sebelum zaman Siluria.
dan yang mungkin sangat berbeda dari setiap hewan yang dikenal. Beberapa di antara hewan Siluria yang paling purba seperti Nautilus, lingua, dan sebagainya tidak banyak berbeda dari spesies yang hidup sekarang, dan tidak dapat diduga berdasarkan teori saya bahwa spesies-spesies tua itu adalah nenek moyang semua spesies dari ordo-ordo tempat mereka berasal, karena mereka tidak menunjukkan karakter-karakter dalam tingkat pertengahan di antara mereka. Selain itu, jika mereka adalah nenek moyang dari ordo-ordo ini, hampir dipastikan mereka telah digantikan dan dimusnahkan oleh sejumlah keturunan mereka yang sudah berkembang. Akibatnya, jika teori saya benar, tidak bisa dibantah bahwa sebelum lapisan Silurian terendah diendapkan, periode sangat lama terlewati, selama atau mungkin jauh lebih lama daripada seluruh interval dari masa Siluria sampai sekarang ini. Dan bahwa selama periode waktu sangat lama dan tidak diketahui itu, dunia ini dipenuhi dengan makhluk-makhluk hidup. Terdapat pertanyaan mengapa kita tidak menemukan catatan tentang periode purba yang panjang ini. Saya tidak dapat memberi jawaban yang memuaskan. Beberapa pakar geologi ternama dengan Sir R. Murchison sebagai pimpinannya yakin bahwa kita melihat dalam sisa-sisa organik dari lapisan terendah Siluria permulaan kehidupan di planet ini. Peneliti berkompetisi tinggi lain seperti Lyell dan E. Forbes menentang kesimpulan ini. Kita hendaknya tidak lupa bahwa hanya sedikit bagian saja dari dunia ini yang diketahui secara akurat. Belum lama berselang, Emberen menambahkan satu tahap lain yang lebih rendah daripada sistem Siluria, yang berlimpah dengan spesies baru dan khas. Jejak-jejak kehidupan telah terdeteksi di hamparan Longmine di bawah apa yang disebut zona purba Baren. Keberadaan nodul fosfat dan zat bituminous dalam baru karang terendah azoik mungkin mengindikasikan keberadaan kehidupan sebelumnya dalam periode ini. Tetapi terdapat kesulitan yang besar dalam memahami tidak adanya timbunan-timbunan strata yang padat fosil, yang dalam teori saya tidak diragukan lagi berada di satu tempat terakumulasi sebelum zaman Siluria. Bila hamparan paling purba ini telah terkikis habis oleh penggundulan atau dilenyapkan oleh tindakan metaformik, maka kita seharusnya hanya menemukan sedikit sisa-sisa formasi yang kemudian menggantikannya selama berabad-abad. Dan ini biasanya sebagian dalam kondisi metamorfosa. Tetapi gambaran-gambaran yang kita miliki tentang endapan Siluria yang meliputi wilayah sangat luas di Rusia dan Amerika Utara, kita mendukung pandangan ini bahwa makin tua formasi semakin terus-menerus mengalami penggundulan dan metamorfosa yang semakin ekstrim. Kasusnya sekarang tetap tak dapat dijelaskan dan mungkin benar untuk dijadikan sebagai argumen yang valid melawan pandangan yang disuguhkan di sini. Untuk menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin dapat dijelaskan, saya akan beri hipotesis berikut. Melihat sifat sisa-sisa organik yang tampaknya tidak menduduki tempat yang dalam di beberapa formasi di Eropa dan Amerika Serikat, dan dari jumlah endapan setebal bermil-mil yang formasinya tersusun, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari pulau pertama hingga pulau besar atau wilayah tanah terakhir, tempat endapan berasal terjadi di sekitar benua Eropa dan Amerika Utara yang ada sekarang. Tetapi kita tidak tahu bagaimana keadaan selanjutnya selama interval-interval waktu antara beberapa formasi berikutnya. Apakah Eropa dan Amerika Serikat selama interval-interval ini merupakan tanah kering atau merupakan permukaan yang terbenam di dekat daratan yang di atasnya sedimen tidak diendapkan, atau sebagai dasar dari lautan terbuka dan tidak terduga al dalamnya. Melihat samudra-samudra sekarang yang luasnya 3 kali luas daratan, kita melihatnya dihias dengan banyak pulau, tetapi hampir tidak diketahui sampai sekarang satupun pulau oseanik yang menghasilkan bahkan satupun sisa formasi Paleozoik atau formasi sekunder. Oleh karena itu, kita mungkin dapat menarik kesimpulan bahwa selama periode Paleozoik dan periode sekunder tidak terdapat benua ataupun pulau-pulau benua yang ada di wilayah lautan kita yang membentang sekarang. Karena bila ada formasi Paleozoik dan formasi sekunder, seharusnya dalam segala kemungkinan telah diakumulasikan dari endapan yang berasal dari pengikisan dan kerusakan mereka, dan hal ini seharusnya menaikkan paling tidak sebagian dasar oleh osilasi pada permukaan tanah yang dapat kita simpulkan bahwa telah ikut campur selama periode sangat lama itu.
Jika kita kemudian bisa menyimpulkan apapun dari fakta-fakta ini, kita bisa menyimpulkan bahwa di tempat samudra-samudra kini kita berada, samudra-samudra telah terhampar dari periode paling jauh yang kita miliki catatannya. Dan di lain pihak, bahwa di tempat sekarang benua-benua berada tidak diragukan telah mengalami osilasi permukaan yang besar. Sejak periode paling awal, Siluria peta berwarna yang dilampirkan pada buku saya tentang coral reefs membawa saya pada kesimpulan bahwa lautan luas tetap merupakan daerah utama pengendapan. Kepulauan-kepulauan besar tetap merupakan daerah osilasi permukaan dan benua-benua merupakan daerah elevasi. Tetapi apakah kita punya alasan untuk beranggapan bahwa segala sesuatu akan tetap demikian selamanya? Benua-benua kita tampaknya terbentuk oleh suatu yang lebih besar selama banyak terjadi osilasi permukaan oleh kekuatan elevasi. Tetapi tidakkah daerah-daerah yang mengalami gerakan yang lebih besar itu telah berubah dengan lewatnya masa yang sangat lama? Pada periode lama sebelum zaman Siluria, benua-benua mungkin telah ada di tempat-tempat lautan berada sekarang. Tidak pula dapat kita membenarkan anggapan bahwa misalnya dasar Samudra Pasifik sekarang diubah menjadi benua. Dalamnya akan kita temukan formasi yang lebih tua daripada strata Siluria. Andai kata sedimen tersebut telah diendapkan dahulu, karena mungkin betul terjadi bahwa strata yang telah mengendap beberapa mil lebih dekat dengan pusat bumi dan telah ditekan terus-menerus oleh berat sangat besar dari air di atasnya. Dapat mengalami tindakan yang jauh lebih metaformik daripada strata yang selalu berada lebih dekat ke permukaan. Wilayah-wilayah sangat luas di beberapa bagian dunia, misalnya di Amerika Selatan, terdiri dari karang metaformik yang gundul, yang tentunya telah menjadi panas di bawah tekanan besar, dan selalu tampak bagi saya memerlukan suatu penjelasan khusus. Dan kita mungkin percaya bahwa kita melihat di daerah-daerah yang luas ini banyaknya formasi lama sebelum zaman Siluria dalam kondisi telah dimetamorfosa sepenuhnya. Beberapa kesulitan dibicarakan di sini yaitu tidak kita temukan formasi-formasi berkelanjutan dalam hubungan-hubungan tradisional yang amat banyak antara banyak spesies yang ada sekarang atau yang dahulu ada. Cara mendadak dalam kemunculan semua kelompok-kelompok spesies dalam formasi-formasi Eropa kita hampir tidak adanya sama sekali. Sebagaimana sekarang diketahui, formasi-formasi padat fosil di bawah strata Siluria kesemuanya tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling besar. Kita melihat hal ini dalam fakta bahwa para pakar paleontologi terkemuka yaitu Cuvier, Owen, Agassiz, Barron, Falconer, Forbes, dan lain-lain, serta semua pakar geologi besar seperti Lyell, Murchison, Sedgwick, dan lainnya, secara sepakat bahkan sering dengan penuh semangat mempertahankan hukum kekekalan spesies. Tapi saya punya alasan untuk percaya bahwa Sir Charles Lyell yang baunya otoritas tinggi itu semakin menunjukkan keraguan terhadap masalah ini. Saya merasakan gegabahnya ini berbeda dari otoritas besar tersebut. Kepada saya, dengan yang lain, kita berutang semua pengetahuan kita. Mereka yang berpikir bahwa catatan geologi natural adalah sempurna dalam tingkat apapun dan yang tidak terlalu menekankan pada fakta dan argumen dari jenis lain dalam volume ini, tentu akan seketika menolak teori saya. Bagi saya sendiri, mengikuti metafora Lyell, saya melihat catatan geologi natural sebagai sejarah dunia yang dipelihara tidak sempurna dan ditulis dalam dialek yang berubah. Dari sejarah ini kita memiliki volume terakhir saja yang hanya menyinggung 2 atau 3 negara. Dari volume ini hanya di sini saja suatu bab singkat dilestarikan dan dari setiap halaman hanya di sana sini terdapat beberapa baris. Setiap kata merupakan bahasa yang berubah-ubah perlahan-lahan, bahasa yang harusnya dipakai untuk menulis sejarah yang kurang lebih berbeda dalam bab berikutnya dapat mewakili bentuk-bentuk yang berubah secara mendadak, yang menenggelamkannya dalam formasi-formasi berurutan kita yang terpisah-pisah jauh. Dengan pandangan ini, kesulitan-kesulitan dibicarakan di atas menjadi sangat berkurang atau bahkan dihilangkan.